kalau pengen sesuatu emang harus berjuang. Berjuang. Rencananya selalu indah meski dengan patah yang hebat. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Kayak gitu sampai sekarang bisa layak, tapi memang nggak boleh nyaman ya. Maksudnya kita nggak boleh nyaman dalam posisi sekarang. Kalau bisa ada yang lebih baik lagi, kenapa enggak ya kan? Nah, kan itu kan Mbak kan muter-muter, maksudnya nyari pekerjaan gitu kan ya. Terus itu di balik layar sana yang menyupport Mbak itu siapa aja? Ya jelas orang tua ya. Kalau waktu itu aku nggak punya pacar atau teman dekat nggak ada. Ya paling teman dekat kayak sahabat ya. Tapi kalau pacar mulai dari kayaknya dari kuliah nggak ada deh. Nggak ada. Sampai lulus cari kerja sendiri. Paling cuma yang nyupport itu ya nomor satu orang tua, terus keluarga juga. Prinsipnya yang bisa merubah takdir hidup kita kan kita sendiri ya. Kayak bukan gitu orang sih. lain. Iya. Orang tua udah support kita, kasih pendidikan yang layak kayak gitu. Kita sendiri yang bisa merubahnya, mau enggak mau kayak gitu ya kan. Dia membuat keputusan juga diri sendiri juga. Nah, sebisa mungkin orang tua mendukung seperti itu sih. Kayak gitu. Kalau mau tanya lagi ya, boleh lah. Kayak gini, kenapa Mbak kan tadi kan pengen banget di bank, itu kenapa? Sebabnya apa? Ya, pemikiran kan di MA kan nggak ada di perbankan, nggak ada nih ekonomi ya, ekonomi, hitung-hitungan, akuntansi gitu ya. Seneng aja, seneng lihat orang di bank itu kan cantik-cantik ya. Kerjanya di kantor wangi kayak gitu ya, rapi kayak gitu kan. Seneng aja dari dulu zaman dulu tuh seneng lihat orang bank kayak gitu. Tapi teratur kan, pulang berangkat pagi pulang sore malam kayak gitu. Senangnya kayak gitu. Apalagi soal akuntansi kan keuangan juga nggak bisa ada yang kekeliruan kan juga pasti tetap. Biarpun aku nggak suka hitung-hitungan sebenarnya. Suka aja lihat di bank kayak gitu, seneng aja gitu ya Mbak. Tapi sekarang udah enggak ya. Udah beda mindset. Udah beda mindset anak. Sekarang udah suka juga sama yang sekarang lagi dijalani kan. Iya, seneng banget yang sekarang. Alhamdulillah dapat tempat kerja yang baik. Percaya sih tempat baik, orang-orang baik, hasilnya juga baik. Amin. Seperti itu. Next kita lanjut. Tinggal berapa sih? Banyak banget Mbak. Tinggal 4. Banget buatnya. Tinggal 4. Habisin aja. Aku ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita masa-masa Mbak kita sewaktu di sekolah. Mulai dari apa? SMA? Mungkin SMP, SD? Cerita singkat dari SMP aja sampai ke SMA. Iya, dari SMP. Kalau dibilang menarik, nggak ada yang menarik sih ya. Soalnya aku orangnya lempengan. Kayak nggak suka teman-teman yang gaul ya, anak-anak gaul itu kan. Di umuran kalian pasti ada yang paling menonjol kayak gitu kan. Nah, aku tuh orang yang biasa aja kayak gitu, flat gitu. Yang penting aku sekolah benar, nilainya nggak jelek, rankingnya nggak di bawah 10 besar, baik-baik aja kayak gitu. Kayak gitu. Memang alhamdulillah Alhamdulillah sih ya, adalah mesti nggak pernah ranking 1 ya. Iya, nggak apa-apa, ikut 10 besar. Iya, kayak gitu. Tetap disyukuri, kalau optimis. Mikirnya nggak usah yang kita terlalu menonjol lah, kita kan nanti nggak tahu toh nanti gedenya kita mau jadi apa. Kalau kita terlalu menonjol di sekolahan kayak terlalu high class ya, nanti gedenya kita nggak apa yang kita pikirkan. Kan dulu waktu sekolah kayak tinggi banget, gaul banget, nanti kalau udah lulus ternyata kita jadi apa gitu kan.
nothing kayak gitu. Iya, Tidak ada betul. yang Mikirnya tahu. kayak gitu sih, nanti malu lah kalau aku terlalu ini, nanti gedenya nggak jadi ini malu kayak gitu. Jadinya ya mengalir aja. Ya, mengalir aja, biasa aja. Biasa aja. Selayaknya siswa aja Iya, ya. betul. Selayaknya anak Jangan sekolah. dibuat-buat juga. Yes. Lakukan semampunya kita aja Iya. mungkin ya, Bu ya. Pokoknya deketin temen yang baik, Iya. nanti hasilnya akan baik. Insya kayak Allah. gitu. Kita juga berusaha, Mbak. Siapa tahu juga kita ketularan baiknya Iya. kan. Aku juga nggak baik, makanya deket-deket sama orang baik, berkedularan baik. Tapi baik kok, baik. Jauh dari kata baik. Deket dari dulu tuh deketinnya temen-temen yang kutu buku. Kutu buku. Mbak jadi kutu buku juga nggak? Enggak. Cuma ikut-ikutan mereka belajar. Ikut belajar. Ayo. Mereka bikin kayak kelas tambahan sendiri di luar iya. jam guru. Ya udah ikut-ikut, lumayan kan kita Iya. bisa ngerjain PR kayak gitu. Dibantu sama yang pinter, padahal kita nggak pinter. Iya. Gitu. Ya, seenggaknya kita juga punya rasa keingintahuan. Punya ada, Iya, jadi kita tahu, wah aku lemah matematika nih, aku Iya. deketin sama yang pintar matematika, Iya. biar nanti diajarin kayak Iya. gitu. Tapi jarang-jarang juga ada orang yang kayak gitu loh. Banyak juga ada yang aku nggak tahu ini, tapi ya aku bodo amat kan, nggak Iya. mau berusaha. Ada juga yang kayak gitu kan. Ada. Jarang-jarang juga Iya. ada yang kayak mbak kita ya. Alhamdulillahnya aku Alhamdulillah. kayak gitu ya pikirannya, primitif itu banget ya, cupu banget. kritis nggak itu Iya. namanya ya, tetap berusaha. Tapi Iya. sampai sekarang alhamdulillah hubungannya baik sama teman-teman. Alhamdulillah. Waktu Menjalani. SMA, waktu aku kan MTS ya, waktu MTS sampai sekarang berhubungan baik juga. Alhamdulillah. Gitu sih, percaya tempat baik, lingkungan baik, orang baik, hasilnya nanti baik. Insya Meski kita nggak baik, Iya. tapi kan berusaha Ya buat sama-sama baik berusaha, ya. sama-sama belajar sih mbak. Tuh. Iya, betul. Kalau di waktu MA kayak gitu sih, paling nakal-nakalnya apa ya? Sekolah kerudungan, nanti kalau main-main Nggak pakai kerudung. jahiliyah pokoknya, lepas kerudung, pakai hot pants, astagfirullah banget pokoknya. Jangan ditiru. Dulu kayak gitu, nakalnya paling kayak gitu. SMP SMA, SMA. sampai kuliah, karena kuliah kan kuliahnya di lingkungan pesantren ya, jadi mungkin Tuhan Memberi hidayah. memberi hidayah lewat aku ditempatkan di situ. Iya. Wah, selama ini aku jahiliyah ya Allah. Aku sekolah kerudungan, dari rumah itu kerudungan, nanti di jalan dilepas. Iya. dilepasnya di jalan Di mbak. jalan, Bukan di karena rumah. bukan di rumah. Nanti kalau di rumah mah diomelin orang tua ya. Nanti dipakai lagi setelah masuk rumah. Pas pulang dipakai lagi. Oh, jadi pas dilepas itu malah waktu pas di jalannya doang. Di jalan kita mampir ke masjid atau kemana kayak gitu ya. Lepas ganti baju kayak gitu. Astagfirullah. Nanti mau sampai rumah dipakai lagi. dipakai lagi. Iya. Pernah nggak ketahuan pas lagi di jalan ada orang tua lihat kayak gitu? Alhamdulillah ya nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya mbak. Bukan kali lagi. Kali lagi. Alhamdulillah ya nggak pernah ketahuan ya Allah. Jadi dulu kayak gitu, nakalnya itu paling. Sekarang Alhamdulillah ya. sudah Ya istiqomah. hijrah bertahap. Istiqomah. Ya insya Allah. Istiqomah pakai itu, nggak nakal kayak dulu. Iya. Kalian jangan kayak gitu ya. Enggak, aku juga kalau di rumah ya gitu. Kalau main pakai hijab, Iya, jangan di rumah nanti di tempat lain dilepas. jangan. Sudah istiqomah Itu insyaallah. Cukup. Zaman jahiliyah kayak gitu. Ya zaman Zaman jahiliyah. jahiliyah. Zaman jahiliyah. Tercerahkan waktu kuliah, deket-deketnya Ditempatkan sama temen-temen yang yang baik. iya. Wah, Ditempatkan yang ini, baik. iya. Jadi nggak kayak gitu lagi. Iya. Sampai semester 1 aku masih kayak gitu, masih kalau yang di rumah nggak jilbaban kayak gitu, nggak pakai hijab. Sebenarnya nggak boleh ya. Iya, sebenarnya kayak Iya. gitu. heeh. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lain? Ada di dalam. Di dalam. Tinggal 3 ya. Ya. Enggak apa-apa, habiskan. Ya. Ya, bismillah. Cara menerapkan ilmu-ilmu yang Mbak dapat selama Mbak di masa pendidikan, di jenjang pendidikan itu gimana? Menerapkan di kesehariannya Mbak.
apa ya, karena dari dulu sekolahnya aku memang basicnya agama ya, bukan sekolah umum di madrasah. Lihatnya ya mungkin bedanya, mungkin penerapan kayak kalau di madrasah kan pasti ada pelajaran apa itu akidah akhlak, ada tentang fikih, hukum-hukum juga. kayak gitu. Paling jadi bisa lebih tahu tata krama sopan santun ya. Maksudnya bisa menempatkan diri kita lagi sama siapa, kita lagi di mana. Kayak gitu. Juga di sekolah kan karena bedanya di madrasah. Aku bersyukur banget sih bisa sekolah di madrasah ini ya. Itu gematinya guru-guru itu luar biasa. Maksudnya dari guru-gurunya itu kayak yang kita bisa menemukan sosok orang tua kedua. Kalau di rumah kan emang orang tua kandung ya. Kita ke sekolah itu kan sekolah. Nah di sekolah itu ternyata gurunya itu benar-benar udah kayak ngopeni, bahasanya ngopeni ya. Ngurus kita itu kayak orang tua beneran. Kalau marah itu marah-marahnya itu marah beneran. Jadi dari guru juga nyontoin itu nggak ada pamrih gitu. Kalau ngelakuin ya dengan tulus kayak gitu sih. Masya Allah. Jadi bersyukur sampai sekarang kalau sama guru yang di madrasah itu masih ikatannya masih terjalin deket banget. Kalau ketemu itu manggilnya bukan bu guru, kadang bunda. Bunda apa ibu kayak gitu. Saking deketnya juga sampai sekarang itu kayak dari guru sendiri itu kayak ngasih motivasi terus loh. Kayak nggak pernah putus ngasih motivasi, ngasih semangat, support kayak gitu. Sampai sekarang masih terjalin bagus. Alhamdulillahnya di situ. Aku bersyukur kecemplung di tempat yang benar kayak gitu. Bukan kecemplung, Mbak. Nyebur sama masuk ke tempat yang ke wadah yang benar kayak gitu. Nggak tahu kalau aku misalnya sekolah bukan di madrasah ini ya, nggak tahu nanti kayak apa kayak gitu. Bersyukurnya di situ. Lebih baik juga. Jadi sampai sekarang silaturahmi sama guru, sama teman-teman juga masih bagus. Mungkin karena pondasinya itu dari guru dulu ya, deketnya. Kalau bilangnya kita ini keluarga, jadi nanti kalau misalnya udah lulus ya tetap jadi keluarga besar kayak gitu. Sampai kuliah itu dibilangnya kalau kuliah itu ingat kata guru itu kalau kuliah itu nyari ilmu jangan cari musuh. Kalau ada temen yang nggak enak hati ya udah nggak usah ditemenin, biasa aja sama dia ya, temen-temenan aja gitu, nggak usah deket. Cari temen yang baik aja, jangan cari musuh, carinya ilmu kayak gitu. Jadi sampai lulus alhamdulillah nggak ada musuh. Masih tetap aku mikirnya sih ada musuh, tapi nggak tahu yang di sana ya. Yang lain juga tergantung diri sendiri aja sih. Aku anggapnya sih aku baik-baik aja sih, nggak ada musuh. Enak-enak aja sih kita dibikin enjoy. Kan terbaik. Amin. Nggak baik banget sih. Kayak gitu. Nanti kalian kalau lulus dari madrasah rasainnya kayak gitu. Soalnya pernah dulu diomelin sama guru, tapi rasanya bukan guru yang ngomelin, orang tua sendiri yang ngomelin gitu. Saking mungkin karena tulusnya bu guru sama pak guru, jadi rasanya kita tuh diomelin sama orang tua, jadi tuh nggak bisa bantu apa-apa ya, diem kayak gitu. Next masih ada kah? Masih. Tinggal berapa, Mbak? Ini disain satu atau semuanya dihabisin ya? Sisain satu aja boleh lah. Ya. Bismillah. Apa ya? Aku deg-degan ya. Ini rada berat. Ke akhir-akhir berat ya? Iya, biasanya awal-awal mistis, terakhir berat. Ya. Bismillah. Pernah nggak Mbak ngerasain kejadian yang paling lucu di sekolah? Enggak. Apa ya? Lucu nggak lucu sih ya? Aku inget waktu di madrasah
tingkatan SMP itu kan depan kelas ada yang tinggi karena perbatasan sama madrasah tingkat SMA. Aku duduk di situ. Lalu Terus nggak sengaja kejengkang, jadi tuh kejengkang ke belakang karena posisinya tinggi. Aku tuh nggak pakai celana panjang juga, jadi mungkin kelihatan itu lucu. Menurut aku malu, tapi lucu diinget-inget, jijik sendiri sih. Kayak gitu. banyak orang Jam-jam istirahat Waduh, Rame ya lagi dong. banyak-banyaknya jam itu, Mbak. 12-an rame dong. kayak gitu. Terus pernah Ditolongin, Mbak. Ih, bangun sendiri. sendiri. Sebenarnya sakitnya sih nggak parah ya, cuma Malunya. malunya. Terus pas sekolah itu teman kelas cowok kan, karena sekolahnya itu dilepas sepatunya, dimasukin rak ya. Kita masuk sekolah itu masuk kelas Sepatu. iya, cuma pakai alas kaos kaki. Iya. Itu pas lagi ngelepas sepatu, kejadiannya nyebelin tapi lucu juga sih ya. Anak umur berapa tahun ya, 13 tahun 14 tahun berani kayak gitu. Itu ada teman cowok ngomong apa gitu kan, karena mungkin masih sekolah SMP ya. Itu tuh bilang agak kasar, lon kayak gitu loh. Lan itu apa? Lon gitu ya. Oh, Posisi lagi rame ya, jam-jam mau masuk, kan lagi pada ngelepas sepatu. Iya. Langsung itu apa? Bahasannya langsung siapa ya, otomatis reaksi apa ya Mas? Otomatis spontan. Spontan. Lanjut. Pas waktu lepas sepatu, teman cowok mungkin karena ngomongnya terlalu kasar ke cewek ya, bilang kata kasar lah yang nggak pantas disebutkan waktu itu. Spontan aku langsung pas megang sepatu langsung aku tamparin ke orangnya. Tampar sini Tampar pakai sepatu. keras. Gimana? Semua terus pada lihat. responnya gimana? Sampai lantai 2 pada lihat, responnya pada gitu. Karena dia sendiri yang salah ya. Iya. Menurut aku nggak pantas lah Iya. anak maksudnya masih putih biru ya bilang kayak gitu. Apalagi dia kan punya ibu juga, nggak pantas lah ngomong kayak gitu ke Perempuan. iya temen ceweknya, ke perempuan. Spontan langsung prak itu pakai sepatu. Mbak. Iya, Dan si yang cowoknya cowoknya diem, nggak minta maaf atau apa? besoknya minta maaf. Oh, mungkin Diulangi lagi atau enggak? Enggak. Alhamdulillah. karena adab itu juga nomor 1 sih ya, Mbak. Iyalah. Harus bisa menghormati perempuan Iya, juga. hargailah. Hargai perempuan. Jangan karena nggak dibales mungkin Diem, perasaannya atau apa itu ya nggak boleh lah ngomong kasar kayak Iya. gitu ke cewek. Spontan sih, sampai sekarang mungkin orangnya inget ya, kalau inget maaf ya. Kalau nonton maafin ya. Kalau inget maafin ya. Tapi sewaktu ditampar pakai sepatu itu sempat ada reaksi ya Mimik. ekspresi marah Sedih. nggak? Ekspresinya dia bingung. Oh, bingung. Bingung, nggak marah nggak? Marah nggak tahu sih, mukanya celongop kayak gitu loh. Kayak gini. Gitu. Kaget. Mungkin Sereaksi itu. Dan habis itu masuk ke kelas. Masuk ke kelas sama berdosa aku. Ya emang aku merasa aku nggak salah. Iya, Iya. tindakan Mbak benar. Ya mungkin nggak baik sih pakai kekerasan. Iya Ya, juga. itu juga spontan kan nggak Spontan, sengaja. iya. Dilalah lagi di deket, terus pas lagi nyempak Pegang sepatu, sepatu. dia tuh ngomong terus kata-kata itu terulang-ulang. Akhirnya ya ceplak. Itu lucu tapi enggak sih, Tapi marah sih. Marah. Ya. Lucunya ya yang tadi itu yang kejungkal. Kejungkal. Iya. Dan naudzubillah ya itunya kok nggak pakai, pas lagi nggak pakai celana panjang itu iya, cuma iya. pakai rok kayak Iya. lucunya itu sih. Ya lumayan. Ya juga bisa buat pelajaran kita. Memalukan sih, bukan lucu ya. Sama. Ya itu juga iya, Mbak. Orang Memalukan. tadi juga ketawa. Iya, aku tadi juga ketawa. Ketawa bohongan. Bohongan gimana?
kayak gitu. Ya mungkin kaitannya sama yang tadi yang apa kejadian mungkin yang Mbak Jatuh. nampar enggak yang nampar nampar. itu pakai sepatu ya bisa buat pelajaran kita ya entah itu laki-laki entah itu perempuan ya alangkah baiknya kalau kita saling menghormati menghargai Jaga lisan. ya Iya. jaga lisan itu nomor Lebih satu. tajam daripada pisau. Pedang, Ya kan? iya. Daripada pedang. Iya. Kayak gitu. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Itu Karena benar loh. lidah itu nggak bertulang ya Mbak. Iya. Lidah tidak bertulang kayak lagunya Tere ya. Iya 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 lain di mulut lain di hati. Kayak gitu. Lanjut, masih adakah? Masih sisain satu Sisain atau satu aja. dihabisin? Sisain. Sisain aja ya. Ya, Ya, udah. sayang buat Biar ada episode rasa besok yang bisa. tertinggal ya. Biar ada rasa yang tertinggal sedikit ya. Iya, aduh ya Allah Ya banyak gimana banget. Mbak? Iya. Banyak banget bener. Walaupun kita cerita-cerita santai gini, tapi pelajarannya tuh banyak. Insya Allah ada aja yang dipetik. Ada aja, iya betul. Intinya kalau kita punya tekad mah harus Berusaha. iya. Harus sungguh-sungguh. Meski harus dengan patah yang hebat dulu, struggle-nya itu banyak. Iya, Pasti ada cerita di balik itu semua. betul. Jangan mudah merasa puas. Iya. Jangan pernah menceritakan proses kita ke orang lain. Biar orang lain taunya kita Kita udah di baik, atas, iya. kita udah enak kayak Enak, gitu. Nggak iya. usah. Aku nggak pernah cerita yang aku struggle waktu cari kerjaan sampai 27 kali tertolak loh. Oh, ini baru berarti perdana. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya ini malu pertama tahu kali nggak sih cerita. cerita tertolak kayak Sebenarnya gitu? nggak malu Mbak. Itu malah menunjukkan Bisa kalau buat- Mbak itu berusaha Iya, semaksimal mungkin. Bisa nyari sampai jam 2 kayak gitu, jam 2 pagi. Itu usahanya Mbak, ya Allah. Nyari-nyari kayak gitu. Kerja kerasnya itu loh yang patut Biarpun diacungi nyarinya di jempol. rumah ya pakai internet ya, nggak daftar-daftar. apa-apa. Iya. Tapi kan Tetap berusaha ada tetap. usahanya. Orang taunya langsung, wah di kantor ini, wah kerja di sini. Wah, kayak gini wah enak. Nah, iya kayak gitu. Tapi padahal di baliknya itu banyak banget cerita-cerita Di yang baliknya kita Langkah-langkahnya, harus jatuh bangunnya Iya. kan kita nangis juga yang nangis ngerasain. minta sama Allah. Iya. Kok aku nggak ini ya Allah? Kapan aku ininya ya Allah itu? Biar Iya. Allah aja yang tahu. Iya, betul. Kita juga tahu dan teman-teman pun tahu. Iya sekarang jadi tahu. Kali ini juga. Perdana. Kayak gitu ya. Iya. Ya mungkin kesimpulannya apa Mbak? Banyak sih, tapi kita ambil satu. Intinya aja. Tadi dari kisahnya Mbak yang menampar si temennya Mbak itu karena apa? Karena laki-laki kan maksudnya nggak menjaga lisan tadi Iya. udah disampaikan, nggak menjaga lisan, nggak menjaga hati perasaan perempuan yang lain gitu. Iya. Perempuan walaupun itu lebih muda dari kamu perempuannya ataupun lebih tua itu sama-sama perempuan. Toh ibumu juga perempuan. Betul. Jadi hargailah perempuan. Terus satu lagi berusaha Terkait selalu. yang tadi pengalaman Iya. ya mencari pekerjaan ya pekerjaan. kita juga bisa sama-sama belajar. Jangan mudah putus asa. Betul. Di saat kita udah bisa, jangan mudah merasa puas. Terus berusaha untuk betul. meningkatkan apa yang Iya, sudah kita bisa. Iya. Nah, ya mungkin kesimpulannya itu. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa itu nomor satu. Tetap menggantungkan harapan sama Allah. Allah. Betul. Rencananya selalu indah. Iya. Ya. Selalu mesti harus. Amin. Amin. Dengan patah yang Iya. hebat terlebih dahulu. Iya. Ya mungkin karena durasi juga sudah. Melebar, waktunya sudah melebar. Dan terima kasih banyak Mbak Gita. Terima kasih Mbak Sama-sama. Gita sudah meluangkan waktu bisa Sama-sama. berbincang Aku bareng juga santai ya senang. di sini. Jadi merasa lebih muda lagi ya. Serasa umur aku 17 tahun lagi. Iya nggak apa-apa. Tetap awet muda Mbak Gita. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kata yang tadi salah atau Ya, tidak berkenan. kami juga mohon Mohon maaf. ya. Ya, Sukses saling selalu. Amin. Amin ya Allah. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Atau Mbak mau numpang. Mbak mau. Ya mungkin ada sosial medianya Mbak Gita. Nanti Mungkin barangkali ada teman-teman- yang minat. Janganlah. Jangan ya Aku sudah. orangnya introvert. Oh ya udah nggak apa-apa. Sudah. Ya terima kasih sekali lagi ya Mbak Gita. Sehat-sehat. Atas waktunya. Ya, sehat Amin. juga ya. Iya. Ya Allah. Kapan-kapan kalau diundang lagi mau. Jangan Insya bosan-bosan Mbak Allah. Gita. Sukses selalu juga buat Amin, kalian. ya. amin, Sekolah amin. yang bener ya. Insya Allah. Iya amin. Ya sudah. Mungkin cukup sampai sini Iya. saja. Akhirul kalam ya, kembali episode
Selanjutnya, Ya, betul. Akhirul kalam. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.